Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Yuriza Putri dari kelas D3 SI 4402 dengan NIM 670120462. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PAI saya dengan materi sumber-sumber hukum Islam. Baiklah, pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubung dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Selanjutnya, pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli. Pertama, menurut Abdul Ghani Abdullah, hukum Islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhan saja, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Kedua, Amir Syarifuddin, hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Selanjutnya, menurut Eva Iriani, syariat Islam yang berisikan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijtihad. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu fungsi Al-Quran sendiri adalah petunjuk bagi manusia, sumber pokok ajaran agama Islam sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, penyempurna kitab sebelumnya, Al-Quran sebagai pemantap iman Islam, Al-Quran sebagai tuntunan menjalani kehidupan, menjelaskan kepribadian manusia. Isi kandungan Al-Quran adalah akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dasar-dasar ilmu, pengetahuan atau sains dan teknologi. Yang kedua ada hadis. Pertama, pengertian hadis. Secara bahasa pengertian hadis yaitu jadid baru, qarib dekat, kabar berita. Secara istilah hadis adalah segala berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan maupun takdir atau pengakuan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis tersebut terdapat aturan secara umum yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis adalah sebagai penguat dari hukum-hukum yang ada di Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang ada di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang belum ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam hadis ada. Satu, hadis mutawatir atau berlanjut. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya, ijtihad. Kata ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang artinya menyerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Pengertian ijtihad sendiri dilihat dari istilah adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad ada ijma, qiyas, maslahah mursalah, suduz zakariyah, istisab, nampul, istisan. Selanjutnya macam-macam hukum Islam, yaitu wajib. Wajib merupakan suatu perkara yang diharuskan dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan jika umat muslim meninggalkannya maka berdosa. Wajib terbagi dua, yaitu fardu ain dan kedua fardu kifayah. Selanjutnya sunnah. Hukum sunnah merupakan perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairul muakkad. Yang ketiga ada haram. Haram merupakan perkara yang dikerjakan akan memperoleh dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Perkara haram antara lain adalah berzina, berjudi, mengkonsumsi minuman keras dan lain-lainnya. Haram terbagi menjadi dua, al-muharram bizatihi, al-muharram liqairihi. Yang keempat ada mubah. Mubah merupakan perkara yang dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak memberikan ganjaran apapun baik dosa ataupun pahala. Hukum ini menjadi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam seperti berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ada makruh. Makruh merupakan perkara yang dilarang tetapi larangannya tidak bersifat pasti lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan hukum haramnya. Makruh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tahrim dan tanzih. Baiklah, sekian hasil presentasi dari tugas PAI saya pada hari ini mengenai materi sumber-sumber hukum Islam. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.